Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teorema Pitagoras. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kalau teorema Pitagoras itu apa? Coba kalian pikirkan, pernah tidak kalian melihat sebuah tangga yang disenderkan pada dinding, kemudian tangga, dinding, dan lantai tersebut membentuk sebuah segitiga. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata teorema Pitagoras di kehidupan sehari-hari. Teorema ini membantu kita memahami hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, hari ini kita akan mempelajari konsep teorema Pitagoras secara mendalam, termasuk rumusnya, aplikasinya, dan cara menyelesaikan soal-soal terkait teorema Pitagoras. Jadi, mari ayo kita mulai. Oke, sekarang kita perhatikan ya di slide ini, bisa kita lihat terdapat segitiga siku-siku. Kenapa sih disebut segitiga siku-siku? Karena dapat dilihat bahwa segitiga tersebut memiliki sudut 90 derajat. Dan bisa kita lihat juga segitiga siku-siku ini memiliki 3 sisi, yaitu sisi A sebagai sisi samping, kemudian sisi B sebagai sisi depan, dan sisi C sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, sekarang sudah tahu belum apa itu teorema Pitagoras? Jadi, di dalam teorema Pitagoras itu terdapat dalil Pitagoras yang berbunyi pada suatu segitiga siku-siku luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Maka dapat dikatakan bahwa rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, pasti kalian masih bingung kan dengan penjelasan teorema Pitagoras tadi dan penjelasan dalil Pitagoras tadi? Tapi jangan khawatir, kita langsung saja ke penyelesaian teorema Pitagoras. Di sini terdapat soal, yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi siku-siku A sama dengan 6 cm dan B sama dengan 8 cm. Kemudian berapakah panjang sisi miringnya? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus mengetahui langkah-langkah dari penyelesaian soal tersebut. Pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui pada soal yaitu sisi A sama dengan 6 cm dan juga sisi B sama dengan 8 cm. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah panjang sisi miring, atau bisa kita ilustrasikan pada gambar segitiga yang ada di gambar ini, yaitu sisi A sebagai sisi samping 6 cm, sisi B sebagai sisi depan yaitu 8 cm, dan yang ditanyakannya itu adalah sisi miring atau sisi hipotenusa yaitu C. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Rumusnya yaitu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai yang sudah diketahui, yaitu kita mensubstitusi A yaitu 6 dan substitusi B yaitu 8. Jadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita ambil akar kuadrat dari 100. Jadi C sama dengan akar 100. Kemudian didapat C sama dengan 10. Jadi panjang sisi miringnya adalah 10 cm. Kemudian di sini terdapat tips penyelesaian dari menyelesaikan soal teorema Pitagoras. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi jenis segitiga, apakah segitiganya itu adalah segitiga siku-siku atau bukan. Kemudian kita kenali sisi-sisi segitiganya, yang mana aja sih sisi A atau sisi samping, yang mana aja sih sisi B atau sisi depan, dan yang mana aja sih sisi C atau sisi miring. Kemudian kita menggunakan rumus. Jangan sampai salah rumus ya. Rumusnya itu adalah
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian setelah kita mengerjakan menggunakan rumus tersebut, jangan lupa untuk diperiksa jawabannya, apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini ada contoh lainnya, yaitu hitung panjang sisi samping segitiga siku-siku jika panjang dan sisi lainnya adalah 5 cm dan 4 cm. Ada yang tahu nggak sih penyelesaian soal yang sudah diberikan ini sudah benar atau belum? Jika penyelesaian ini belum benar, di mana sih letak kesalahannya? Ya, jadi penyelesaian yang diberikan ini masih salah. Penyelesaian soal yang diberikan ini salah karena belum mengenal sisi segitiga siku-siku sehingga salah dalam membaca soal, sehingga tidak dapat mengartikan maksud dari soal tersebut. Jika diilustrasikan langsung pada segitiga siku-siku, maka representasi soal yang benar adalah seperti gambar yang sudah ditampilkan, yaitu segitiga siku-siku yang berwarna abu-abu, di mana sisi samping yang dinyatakan adalah sisi A. Kemudian untuk sisi lainnya adalah 5 cm untuk sisi C dan 4 cm untuk sisi B. Jadi yang ditanyakannya yaitu adalah sisi samping atau sisi A. Maka rumus yang digunakan yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kenapa sih rumusnya bisa berubah jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat? Jadi, pada segitiga siku-siku itu kan teorema Pitagorasnya menyatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika kita ingin mencari salah satu sisi siku-sikunya, misalkan sisi A, maka kita harus memindahkan sisi B ke sisi lain bersamaan, yaitu dengan menggunakan operasi aljabar sederhana, yaitu dengan mengurangi B kuadrat pada kedua sisi persamaan atau pada kedua ruas. Jadi dari persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu masing-masing ruasnya dikurangi oleh B kuadrat. Jadi didapat A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Yaitu rumus ini digunakan untuk mencari panjang sisi A atau sisi samping. Nah, karena sebelumnya itu masih terdapat kesalahpahaman dan kesalahan terhadap penyelesaian soal dalam mencari panjang sisi samping, maka pada slide yang sekarang ini kita masih mencoba dengan contoh soal yang sama, dengan persoalan yang sama namun dengan jenis soal yang berbeda, yaitu kita masih sama untuk mencari panjang sisi miringnya untuk melatih letak kesulitan siswa ada di bagian mana. Nah, soalnya itu yaitu sebuah lapangan berbentuk segitiga siku-siku memiliki sisi miring 13 meter dan salah satu sisi lainnya adalah 12 meter. Berapa panjang sisi lainnya? Nah, untuk langkah pertama itu kita mencari apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal itu sisi miring atau sisi C 13 meter. Kemudian untuk sisi lainnya yaitu untuk sisi B sama dengan 12 meter. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah panjang sisi lainnya atau panjang sisi samping. Nah, bisa dilihat juga pada gambar segitiga siku-siku yang ada di gambar bahwa sisi miringnya adalah 12 cm, sisi depannya itu adalah 12 cm, dan sisi sampingnya itu yang ditanyakannya. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu untuk mencari panjang sisi samping itu rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Langsung saja kita substitusi nilai C dan nilai B-nya, sehingga A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, A kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144, A kuadrat sama dengan 25. Kemudian akar kuadrat dari 25 adalah 5, jadi panjang sisi sampingnya adalah 5 cm.
Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah bisa dipahami kan apa itu teorema Pitagoras dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya? Teorema Pitagoras menyatakan bahwa hubungan antara ketiga sisi ini dapat dituliskan dalam rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring, A dan B itu sebagai salah satu sisinya. Untuk memahaminya lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi yang ada di gambar. Jika kita membuat persegi di atas masing-masing sisi segitiga, maka luas persegi pada sisi miring atau C kuadrat itu sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sisi A itu sama dengan 3, maka luas persegi di atasnya adalah 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk sisi B itu sama dengan 4. Jadi luasnya B kuadrat atau 4 kuadrat sama dengan 16. Sedangkan untuk sisi miring C, jika kita jumlahkan 9 ditambah 16, hasilnya adalah 25 satuan. Ini berarti panjang sisi miringnya adalah akar dari 25, yaitu 5 satuan. Nah, dari konsep ini itu kita bisa memahami atau bisa menemukan dari rumus teorema Pitagoras atau menemukan konsep dari Pitagoras tersebut. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa teorema Pitagoras adalah alat yang sangat berguna untuk memahami hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, hal ini membantu kita untuk menyelesaikan berbagai soal, baik itu menghitung sisi miring maupun menghitung sisi samping atau sisi depan. Nah, untuk melatih kemampuan ini, melatih pemahaman ini, kita harus berlatih agar semakin paham dan juga semakin mahir. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.